Langsung aja karena kemarin aku ketemu akun Instagram kelas waktu aku SMP itu. Nah, aku cari dari situ. Aku masih ingat namanya waktu itu di kelas aku tuh Qualiter Nubila. Waktu itu aku kelas 95 waktu itu. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Em, ini dia hasil desain poster aku waktu SMP atau 2015. Yap, di sini masih ada tanggalnya. Maret tanggal 22 2015. Nah, ini dia waktu itu aku sudah buat di Adobe Illustrator. Welcome back to Disraya YouTube channel. Every day's another day where we get to smile and play. Blessings upon blessings from Him, Allah. Assalamu alaikum, walaikum salam. Halo buyers, aku Gadis. Aku sebagai Chief Executive Officer Disraya. Tentunya channel ini tentang art dan graphic design, meliputi desain logo, desain banner, desain poster, mockup produk, edit manipulasi foto, dan masih banyak lagi. Buat kalian baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa di like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian tetap update video terbaru dari Disraya. Jangan lupa juga di follow Instagram @disraya dan Instagram aku @gadishiva. Oke, di video hari ini sesuai judulnya, aku akan membahas beberapa karya aku yang sudah lama dan aku baru menemukannya lagi, baru ketemu lagi. Karena aku melihat beberapa artis, digital artis yang melihat beberapa karya lamanya lagi dan direaksi kembali. Nah, jadilah aku membuat ini versi aku. Kalau lihat perbedaan karya lama itu terkadang jadi semakin semangat lagi buat aku terus improve, upgrade skill, supaya aku bisa buat karya yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan tentunya bisa lebih detail, disiplin, dan teratur. Dari karya lama aku mulai belajar itu edit manipulasi foto atau edit foto itu yang pernah aku bilang di video sebelumnya. Waktu itu aku mulai belajar edit foto gitu pas kelas 4 SD. Kemudian gambar digital itu aku mulai belajar di akhir tahun 2017, dan belajar desain banner, desain poster itu aku dari sekolah menengah pertama atau SMP. Aku sangat bersyukur sekali karena aku bisa sampai seperti saat ini berkat arahan dan teladannya ayah yang setiap harinya beliau selalu membuat karya baru walaupun sedang bekerja, menerima orderan di Straya waktu itu sebelum aku ikut membantu, tetapi selalu diselingi dengan terus membuat sesuatu yang baru. Pokoknya setiap hari itu pasti ada aja hal baru atau hasil karya baru dari ayah. Dari situlah aku jadi terbiasa melakukan hal-hal yang aku rasa sangat enjoy di dunia ini, yaitu di dunia seni, desain grafis. Mulailah sejak aku sekolah dasar, pada saat itu kelas 4 SD, aku mulai belajar buka Photoshop. Kemudian aku mengedit foto aku sendiri. Apa saja waktu itu aku edit, mulai ganti background, lalu cropping foto, dan masih banyak lagi.
Lalu aku post di Facebook pada waktu itu, pada zaman itu karena lagi trennya Facebook kan. Dan aku baru taunya itu aja. Nah, setelah aku beranjak ke sekolah menengah pertama atau SMP, aku waktu itu sudah belajar buka bisnis online. Aku menjual produk fisik waktu itu. Apa saja yang saat itu lagi tren aku jual. Lalu dari situlah aku mulai mendesain foto aku sendiri atau foto produknya. Lalu banner promo dan logo waktu itu aku coba-coba buat sendiri. Untuk pada saat itu untuk online shop aku waktu dulu. Sebisa aku deh waktu itu pokoknya. Lalu waktu aku sudah kelas 3 SMP, di sekolahku mengadakan kayak semacam pentas seni drama gitu waktu itu. Ya pas aku sudah mau kelulusan SMP waktu itu. Dan harus membuat poster desain untuk acara kelas tersebut. Jadi waktu itu setiap kelas itu nanti bakal tampilin suatu drama, terus nanti harus bikin posternya dan lain-lain. Itu untuk salah satu acara perpisahan sekolah waktu itu ya. Waktu itu harus membuat poster tuh di setiap kelas itu. Dan waktu itu aku SMP di salah satu SMP negeri di Kota Tangerang Selatan, di SMP Negeri 11 Tangerang Selatan. Pada saat aku mengetahui informasi itu untuk membuat desain poster, kalau tidak salah waktu itu aku ditetapkan menjadi kru inti dari di kelas itu. Dan aku coba mengusulkan diri waktu itu membuat poster buat ikut partisipasi. Aku tuh mau buat poster dari perwakilan dari kelas gitu kan waktu itu. Nah, karena editan aku dari kelas 4 SD itu belum ketemu, kemarin sempat aku cari tapi nggak ketemu, udah lama banget kan. Ya udah, sekarang aku mau perlihatkan karya aku yang sudah lama, yaitu ini desain poster aku pada saat aku SMP, yaitu tahun 2015. Langsung aja. Langsung aja karena kemarin aku ketemu akun Instagram kelas waktu aku SMP itu. Nah, aku cari dari situ. Aku masih ingat namanya waktu itu di kelas aku tuh Qualiter Nubila. Waktu itu aku kelas 95 waktu itu. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini dia. Ini dia hasil desain poster aku waktu SMP atau 2015. Yap, di sini masih ada tanggalnya. Maret tanggal 22 2015. Nah, ini aku buat posternya di Adobe Photoshop. Waktu itu ceritanya temanya kan kayak karnival-karnival gitulah ya. Kan pentas gitulah pokoknya. Jadi aku ngambil temanya kayak gini. Cuma ini kayaknya terlalu pink banget ya. Ini dia Qualiter Nubila 2015. Take Me to Neverland. Only at School Hall. Di sekolah. Waktu itu acaranya April tanggal 7. Pokoknya ada art exhibition gitu, short movie, modern dance, vocal games, dan masih banyak lagi. Nah, ini aku yang buat posternya. Waktu itu ini juga aku yang upload ke Instagramnya. Terus ini juga ngepost kayak berapa hari lagi gitu acaranya berlangsung kan, kayak ngepost kayak gini waktu itu. Ya, 5 hari lagi, ini 4 hari lagi, terus sampai udah mau hari H-nya gitu kan. Iya, terus
Aku juga ternyata buat logonya. Aku aja udah lupa. Ternyata ini aku buat juga logonya. Logo AN tadi Aequal Ternobila. Terus ini aku. Yap, ini teman-teman sekelas. Ya, inilah salah satu karyaku 2015. Dan waktu itu aku seneng banget gitu bisa ikut partisipasi buat poster gitu kan di sekolah, terus bisa dilihat teman-teman waktu itu. Akhirnya ada history aku buat karya di semasa sekolah SMP aku. Itu seneng banget. Terus selanjutnya kita ke gambar digital aku di tahun 2018. Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, waktu itu udah pernah aku kasih tahu di video vektor realistis deh kalau nggak salah. Aku lupa juga. Ini adalah gambar yang pernah aku arsip karena belum bagus menurut aku waktu itu, ya emang belum bagus sih. Nah, ini dia gambar vektor dari Baekhyun EXO. Nah, ini dia. Kan ini masih belum detail banget, rambutnya masih flat-flat bikinnya. Terus waktu itu ada ide bikin ceritanya di Bing kayak gini, terus nggak tahu juga aku maksudnya si background ini kenapa di kayak giniin. Nah, ini sebelum aku ini kan aku juga sempat pernah bilang aku lebih ke edit foto kan. Jadi sebelum ke gambar digital aku sering edit-edit foto gini. Yang jadi modelnya itu adik aku, Dara, dia yang jadi model. Pokoknya waktu aku ada waktu luang, karena dulu masih banyak waktu luangnya, jadi ya udahlah, ayo deh kakak fotoin gitu, terus nanti mau kakak edit kayak gitu ya pokoknya. Terus untungnya waktu itu ada aku mau. Tapi kadang suka ngambek juga karena aku lama ngambil fotonya kan. Nah itu ya, masih ada lagi sih, cuma kayaknya masih udah aku arsip deh foto-fotonya, masih ada lagi. Nah ini beberapa foto yang pernah aku edit ya. Terus iya, ini juga gambar sesudah aku gambar Baekhyun EXO itu gambar Seokjin BTS. Ini juga masih, aduh rambutnya masih acak-acakan. Terus nggak tahu ini maksud backgroundnya apa, nggak ngerti. Pokoknya dulu yang penting dilihatnya bagus aja gitu kan. Karena mostly atau keseringan aku bikinnya itu fan art K-pop, apalagi dulu lagi booming-boomingnya BTS era DNA DNA gitulah pokoknya. Jadi aku ARMY dari tahun berapa nih? Tahun 2018. Terus oh ya kebetulan biasa aku juga Seokjin. Nah, ya udah deh aku buat. Nah, habis itu aku edit foto lagi. Ini ceritanya sama Jungkook gitu kan. Terus dulu tuh lumayan lumayan rame ini, sampai di komen sama selebgram juga. Aku kaget dia lihat dari mana gitu kan, apa masuk ke explore waktu dulu, nggak tahu juga deh. Terus kenapa ketika aku gambar digital atau buat vektor itu pakai Adobe Illustrator, karena uh, ayah aku selalu arahkan aku untuk gambar yang berbasis vektor itu di Illustrator lah, yang sesuai di Illustrator, yang sesuai untuk buat vektor, berbasis vektor, gambar berbasis vektor gitu kan. Dan ketika dicetak nanti itu untuk diaplikasikan ke berbagai media cetak, hasilnya tidak akan pecah dan high resolution. Jadi kenapa makanya aku buat vektor itu di Adobe Illustrator. Oke, lanjut ke gambar vektor selanjutnya. Ini dia yang sudah pernah aku bilang juga di video sebelumnya, Iron Red Velvet vektor.
Ini menurut aku ya udah lumayan daripada yang ini. Udah lumayan kelihatan lah bentukan Iron Red Velvetnya. Ya, terus. Nah, selanjutnya ini Vektor Jungkook BTS. Ketika dimana waktu itu aku sudah mulai ada improve sedikit-sedikit nih, salah satunya di bagian rambut udah eh, bisa lumayan kelihatan lah ini bentuk rambut gitu kan. Nah, di sini kelihatan banget aku masih males buat bikin rambut. Kalau ini kalau ini satu-satu, jadi waktu itu aku udah mulai eh, apa namanya nggak males lagi buat belajar. Jadi terus tuh aku bikin yang lebih detail lagi. Karena aku juga penasaran kan, masa sih aku nggak bisa lebih detail gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah aku bisa uh, lebih baik dari gambar sebelumnya gitu. Nah, ini juga sama semuanya aku buat vektornya itu di Adobe Illustrator. Oke. Nah, ini dia salah satu edit manipulasi foto aku di 2018 juga. Jadi, waktu itu aku terinspirasi dari ayahku sendiri. Ketika aku melihat karya ayah yang manipulasi foto, langsunglah aku coba dan ternyata sedikit bisa, walaupun belum bagus banget. Sebetulnya masih ada lagi foto yang aku edit yang lain, cuma aku lupa simpen filenya, dan karena sudah ganti komputer juga jadinya filenya banyak yang nggak ke backup. Dan selanjutnya ini, oh iya, ini juga foto edit manipulasi juga. Ini aku waktu itu terinspirasi dari salah satu desain grafis juga, tapi aku lupa Instagramnya apa, nggak aku tag di sini juga, gitu, lupa. Ya udah, lanjut aja. Ini juga aku ceritanya edit manipulasi ala-ala horor gitu kan. Nggak tahu juga deh ini kenapa kayak gini ininya ya. Oke, lanjut aja. Ini masih sama seperti foto yang ini, edit-editnya, temanya. Nah, selanjutnya ini edit manipulasi foto aku sama BTS tahun 2019. Di Photoshop, di Adobe Photoshop juga aku buatnya. Kemudian selanjutnya ini vektornya Subin TXT. Nah, ini juga sama aku buat di Adobe Illustrator seperti biasa. Nggak ada yang aku ganti-ganti sih. Tetap aku kalau buat vektor di Adobe Illustrator. Nah, vektor ini aku buat di tahun 2019. Sudah mulai cukup banyak improve-nya menurut aku waktu itu, walaupun ini rambutnya masih kurang detail. Dan aku juga udah mulai buka commission art waktu itu, buka order jasa gambar ilustrasi, udah mulai buka waktu itu. Waktu itu cakupannya lumayan, alhamdulillah, langsung banyak dari teman-teman terdekat, teman-teman sekolah, dan aku juga sempat onlinein juga gitu kan. Nah, mulai dari situlah aku mulai buka commission art online, offline kan. Nah, ini juga masih sama di tahun 2019. Masih aku gambar TXT. Terus, oke, langsung aja kita scroll lagi ke atas. Ini juga karya aku di tahun 2019. Kemudian ini juga sama. Terus ini juga di 2019 sama. Ini waktu ikut Tone Me Challenge ya. Ini juga gambar aku masih kurang bagus. Ini udah lumayan, tapi ketika aku gambar lagi jadi kayak gini. Kayak agak menurun lagi. Oh iya, waktu ini
Waktu 2020 aku waktu kerja di JHL. Jadi kayaknya waktu itu aku sedikit ada waktu buat gambar buat sendiri gitu. Yang penting aku ikutan aja challenge Tune Me Challenge ini dengan buru-buru mungkin waktu itu ya kayaknya. Nah, terusnya aku di tahun 2020 gambar um, Hyojong AOA. Yap, ini juga masih fan art K-pop. Dan waktu itu ini aku di notice sama Hyojong AOA-nya. Di like juga, waktu itu di repost juga. Wah, senang banget aku bisa di notice. Terus ini juga aku coba gambar-gambar flat gitu kan. Kayaknya aku mau coba deh. Kalau ini kan ini juga masih belum ada belum ada kayak gradasinya gitu ya aku bikinnya. Mungkin yang ini ya yang agak lumayan bikin rambutnya detail. Ini masih belum. Ini juga masih belum detail. Nah, ini juga aku coba-coba gambar flat gambar flat. Kemudian ini juga. Nah, terus aku gambar Ryujin Itzy ini masih di tahun 2020. Nah, terus ini aku gambar artis Thailand waktu itu ini lagi boomingnya filmnya. Aku gambar Bright. Terus waktu itu juga di notice juga sama Instagram mamahnya. Di like juga, ini juga aku gambar artis Thailand juga. Terus habis itu di notice juga sama Love Rock ini. Nah, selanjutnya juga masih banyak lagi aku gambar-gambar baru. Nah, sampai aku alhamdulillah sekarang udah bisa improve ke lebih detail lagi. Yap, seperti gambar-gambar aku yang terbaru udah mulai bisa realistis, alhamdulillah. Ya, kalian bisa cek di Instagram aku buat lihat fan art yang aku buat di @gadishiva. Yap, sampai bisa aku di titik ini banyak melewati masa-masa sulitnya juga, masa-masa pernah di fase kok gambar aku nggak improve seperti gambar-gambar aku tadi awalnya ada yang udah lumayan baik terus kok nggak detail lagi gambarnya kan. Aku pernah ada di fase merasa kok nggak improve tetapi terus aku berlatih dan terus mendapat banyak ilmu dari ayahku. Terus aku coba gali lagi, tidak tahu-tahu aku bisa jadi seperti ini aja. Semua butuh proses perjalanan yang lumayan panjang. Aku aja baru segini udah merasakan wah proses ini ternyata panjang sekali ya sampai bisa di titik ini gitu. Nah, apalagi ayah sejak aku kecil, sejak aku bayi, perjalanan beliau di desain grafis sudah sangat lama sekali, sudah hampir 20 tahun seumur aku. Wah, sangat luar biasa tentunya sekarang sudah profesional di desain grafis. Semoga aku kelak bisa seperti beliau. Semoga bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, di tahun 2019 aku mulai bekerja di beberapa perusahaan sebagai desain grafis. Awal-awal tahun bekerja merasakan hal sulit tentunya walaupun sudah berlatih, walaupun udah ada keterampilan menggambar di desain grafis, tapi tetap aja aku waktu awal-awal bekerja masih ada rasa-rasa kayak
agak-agak sulit gitu menangani pekerjaannya. Tapi walaupun ada di masa itu, karena aku emang udah suka banget dan enjoy dan happy banget di dunia seni desain grafis ini, tentu aja alhamdulillah aku bisa melewati itu semua. Jadi tetap terus dibawa enjoy, jangan terlalu dipikirin, pasti nanti ada jalan keluarnya. Sampai terakhir kemarin aku bisa bekerja di JHL Solitaire Hotel, di hotel sekelas bintang 5. Ya alhamdulillah, itu berkat aku terus belajar, aku terus diarahin terus sama ayah untuk terus belajar untuk kedepannya di kesempatan selanjutnya. Semoga aku tetap terus sehat selalu, diberi kesehatan selalu sama Allah. Semoga aku bisa terus membawa Disraya untuk bisa selalu membuat karya-karya baru dan bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan proyek besar atau skala internasional, amin, yang lebih besar lagi gitu. Tetap terus tunggu dan pantengin Disraya, karena akan selalu ada hal baru, desain baru, dan tentunya lebih keren-keren lagi. Dari cerita tadi berarti Disraya akan selalu terus memberikan yang terbaik untuk buyers. Service desain yang baik, hasil desain yang selalu keren dan berbeda dari yang lain. Sekian video hari ini, dimana aku sudah mereaksi karya lama-lama aku dan sedikit cerita juga. Jika dari kalian ada yang ingin request untuk Disraya bikin video baru seperti apa, boleh banget kalian komen di bawah. Sampai ketemu di video Disraya selanjutnya. Bye buyers. He gives us hope through all we do. Alhamdulillah, Alhamdulillah. This is why we say Alhamdulillah, Alhamdulillah.